Muhammad memang istimewa. Muhammad kecil sedih karena tak pernah bertemu ayahnya. Aminah pun wafat dalam keadaan tenang. Komik kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jilid 1, Bulan Terbelah. Mereka pun berdoa sambil menadahkan tangan. Muhammad juga ikut berdoa. Mereka memohon agar hujan turun. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Doa Muhammad dikabulkan. Hujan mengguyur seluruh kota Makkah. Tak terasa, usia Muhammad sudah 10 tahun. Ia sangat ingin membantu pamannya. Muhammad ingin membantu menggembalakan domba. Abu Thalib mengabulkan keinginan Muhammad. Pagi-pagi sekali, Muhammad sudah menggembalakan domba pamannya. Saat sedang istirahat, Muhammad sering merenungi keindahan alam di sekitarnya. Begitu besar kekuasaan Allah Sang Pencipta. Suatu malam, di Makkah diselenggarakan sebuah pertunjukan. Sejak sore, banyak orang berdatangan ke Makkah untuk melihat pertunjukan itu. Muhammad juga sangat ingin menonton pertunjukan itu. Padahal saat itu ia sedang mengembalakan domba. Akhirnya ia titipkan domba pamannya kepada seorang temannya. Muhammad pun pergi ke Makkah. Suasana di Makkah sangat ramai. Suara musik terdengar sangat kencang hingga jauh. Akan tetapi, karena sangat mengantuk, Muhammad tertidur hingga esok hari. Keesokan paginya, Muhammad kembali ke tempat ia menitipkan domba-dombanya. Akan tetapi, ia tak dapat mengingat apapun. Beberapa hari kemudian, di Makkah kembali diselenggarakan pertunjukan. Muhammad pun pergi ke Makkah setelah menitipkan domba-dombanya. Akan tetapi, ketika hampir sampai di Makkah, Muhammad tertidur. Kedua kejadian tersebut meyakinkan Muhammad. Mungkin Allah tak ingin ia pergi ke tempat hiburan seperti itu, karena banyak orang mabuk-mabukan dan berperilaku buruk di sana. 2 tahun kemudian, Abu Thalib akan berdagang ke Syam. Letaknya sangat jauh dari Makkah. Muhammad ingin ikut berdagang bersama pamannya. Bibi-bibi dan paman-pamannya yang lain melarang Muhammad ikut. Tapi Abu Thalib mengizinkannya. Akhirnya Muhammad ikut pergi berdagang. Muhammad duduk di belakang Abu Thalib. Rombongan Abu Thalib bergabung dengan rombongan lainnya yang bertujuan sama. Awan putih memayungi mereka. Dengan kebesaran Allah dan karena adanya Muhammad, sinar matahari yang begitu menyengat tak terasa. Di kota Busra, dekat Makkah, terdapat biara milik Yahudi. Biara tersebut dikepalai seorang rahib bernama Buhairah. Setiap hari, Buhairah naik ke atap biara dan mengamati musafir yang lewat. Dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Buhairah dijelaskan bahwa akan datang nabi terakhir. Kelak, nabi itu akan melewati biaranya.
Hari itu, Buhairah naik ke atap biaranya. Ia melihat awan tipis memayungi rombongan Abu Talib. Ia pun yakin nabi terakhir itu ada di antara rombongan tersebut. Buhairah mengundang mereka semua untuk makan dan minum di biaranya. Buhairah mengamati semua wajah tamunya. Buhairah tak menemukan orang yang dicarinya. Ia pun bertanya, "Adakah seseorang yang tidak ikut makan?" Muhammad yang sedang menunggu unta dan barang dagangan disuruh masuk. Buhairah memperhatikan dengan saksama Muhammad. Ia juga melihat punggung Muhammad. Lalu Buhairah berkata, "Anak ini akan menjadi nabi terakhir yang telah lama ditunggu. Kembalilah, tak usah ke Syam, takut terjadi sesuatu yang buruk." Abu Talib mematuhi nasihat Buhairah. Ia segera membawa Muhammad pulang. Semua barang dagangannya dijual kepada temannya. Suatu ketika, Abu Talib mengajak Muhammad ikut berdagang ke pasar Zalmajas. Letak tempat itu jauh dari Makkah. Di tengah perjalanan, mereka berhenti. Abu Talib sangat kehausan. Siang itu begitu panas. Muhammad pun pergi mencari air. Ketika tumit Muhammad menginjak pasir, tiba-tiba air keluar sangatlah deras. Air itu ada hingga kini. Orang-orang menyebutnya air mancur Arafah. Muhammad telah dewasa. Usianya sudah 25 tahun. Muhammad tak pernah berdusta. Kini ia dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya di seluruh Makkah. Karena Muhammad dapat dipercaya, banyak orang menitipkan barang dagangan kepadanya. Oleh karena itu, Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Di Makkah ada seorang saudagar wanita yang sangat kaya bernama Khadijah. Khadijah dikenal murah hati dan tidak sombong. Saat itu, Khadijah sedang mencari orang yang jujur dan bisa dipercaya. Bibi Muhammad yang bernama Atoka mendengar berita itu. Kebetulan Atoka berteman dengan Khadijah. Atoka berkata, "Keponakanku Muhammad tak tertandingi kejujurannya." Khadijah pun pernah bermimpi bahwa Muhammad akan menjadi nabi terakhir. Muhammad pun datang dan menerima tawaran Khadijah untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Khadijah berkata, "Amati yang dilakukannya saat kau kembali, ceritakan apa yang kau lihat." Di kota Busra, dekat Syam, sedang ada perayaan besar para musafir. Rombongan Muhammad pun menggelar dagangannya. Busra adalah kota yang dahulu Muhammad pernah datangi bersama pamannya. Setelah lelah berdagang, Muhammad beristirahat. Ia duduk di bawah pohon zaitun. Tidak jauh dari tempat Muhammad istirahat, ada sebuah biara Yahudi yang dipimpin Nastura. Muhammad pernah mengunjungi biara itu ketika dipimpin oleh rahib Buhairah. Nastura mengamati Muhammad dari jauh. Kemudian ia memanggil Maisarah, pembantu laki-laki Khadijah yang selalu mendampingi Muhammad.
Nastura bertanya, "Tahukah kamu dia adalah seorang nabi? Dia adalah nabi terakhir." Setelah beristirahat, Muhammad, Maisarah, dan para musafir lainnya melanjutkan perjalanan menuju Syam. Mereka langsung menggelar dagangannya sesampai di negeri Syam. Para pedagang heran melihat semua barang dagangan Muhammad cepat habis terjual. Para pedagang bertanya, "Siapa orang itu?" Sebagai pedagang baru, dagangannya cepat sekali habis terjual. Setelah semua urusan selesai, Muhammad dan para musafir lainnya segera pulang ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, Maisarah takjub melihat awan yang selalu memayungi Muhammad dari sengatan sinar matahari. Khadijah menunggu kedatangan Muhammad dan para musafir di pintu masuk Makkah. Khadijah terpana melihat ada awan tipis yang memayungi Muhammad. Khadijah pun bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka melihat peristiwa itu. Teman-teman Khadijah berkata bahwa mereka juga melihat peristiwa itu. Muhammad segera menyerahkan hasil dagangannya kepada Khadijah. Khadijah takjub melihat keuntungan yang didapat Muhammad. Khadijah memberi unta dan banyak hadiah kepada Muhammad sebagai bonus. Maisarah lalu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya bersama Muhammad kepada Khadijah. Ia juga menceritakan tentang pertemuannya dengan rahib Nastura. Khadijah adalah seorang janda kaya yang telah berusia 40 tahun. Banyak orang yang telah meminangnya, tapi ia menolaknya dengan halus. Khadijah akhirnya tertarik kepada Muhammad. Keduanya memutuskan untuk menikah. Acara pernikahan diselenggarakan di rumah Khadijah. Muhammad datang bersama paman-paman dan bibi-bibinya. Pernikahan yang agung itu berlangsung meriah. Khadijah, seorang wanita terpandang yang berhati mulia, bersanding dengan Muhammad, seorang lelaki pilihan Allah yang akan menjadi nabi terakhir hingga akhir zaman. Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak. Mereka adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Keluarga Muhammad diliputi kebahagiaan. Anak-anak Muhammad saling menyayangi. Mereka selalu bermain bersama-sama. Sementara itu, Muhammad masih berdagang dan menjadi seorang saudagar ternama. Walaupun sudah menjadi orang ternama, ia tetap murah hati. Selain itu, Muhammad dan istrinya sering mendatangi orang-orang yang mengalami kesusahan. Muhammad kembali mendapat ujian dalam hidupnya. Anak terakhirnya Abdullah meninggal tak lama setelah dilahirkan, sama halnya dengan Qasim, anak pertama. Muhammad menghadapi semua cobaan itu dengan sabar. Anak-anak Muhammad juga sangat bermurah hati. Mereka mewarisi sifat baik Muhammad dan Khadijah. Tersebutlah seorang anak laki-laki bernama Zaid. Ia berusia 8 tahun. Ketika ia berkunjung ke rumah pamannya bersama ibunya, para penjahat merampok rumah pamannya. Mereka juga menculik Zaid. Para perampok menjadikan Zaid sebagai budak dan menjualnya di pasar. Kebetulan
Yang membeli adalah Hakim, keponakan Khadijah. Ketika Khadijah berkunjung ke rumah Hakim, ia melihat Zaid. Khadijah menyukainya. Akhirnya, Hakim memberikan Zaid kepada Khadijah. Zaid pun diajak ke rumah Khadijah. Muhammad dan Khadijah menganggap Zaid sebagai anak mereka sendiri. Sementara itu, di desa tempat tinggal Zaid, keluarga Zaid kebingungan. Ayah dan paman Zaid tetap semangat mencari Zaid.